the brutal of an internet personality while she was live streaming on the streets of Tokyo. NHK has learned from investigative sources that the suspect told them he wanted to hurt the victim after he lent her a large sum of money. I don't really see anything that's still pretty scary because as a content creator in Japan myself, these are the kinds of things I'm always worried about. Tragedi ini baru saja menimpa salah satu streamer dari Jepang bernama Airi Sato yang pada saat dia lagi live stream, literally lagi in real live stream, dan dia mendapat tindakan yang mengakibatkan nyawanya mesti melayang. Media berita Jepang beberapa minggu belakangan ini itu lagi dihebohin sama kejadian meninggalnya seorang streamer perempuan yang bernama Airi Sato. Jadi, si Airi ini itu awalnya lagi live stream sambil jalan-jalan. Terus, tiba-tiba aja dia ini sama seorang pria secara brutal pas lagi live-nya masih nyala. Jadi, para penontonnya si Airi ini itu harus ngeliat streamer favorit mereka ini tiba-tiba dibantai secara brutal di depan mata kepala mereka sendiri. Terus, pas diselidiki sama polisi, nih cowok benernya itu ada sangkut pautnya sama si streamer ini. Soalnya ternyata streamer ini itu walaupun cantik, tapi tingkahnya itu bener-bener di luar nalar. Sampai bisa bikin si pria ini depresi dan dia. Nah, gimana kronologi lengkap kasus ini dan apa hubungan si pria ini sama streamer cewek yang dia bunuh? Mari kita bahas. Airi Sato, atau lebih dikenal dengan nama fansnya yaitu Aimogami, merupakan seorang streamer perempuan berusia 22 tahun. Sebelum dia menjadi seorang streamer terkenal, awalnya si Airi ini itu bekerja di sebuah restoran yang ada di Jepang. Tetapi, sambil bekerja di restoran tersebut, si Airi ini itu juga sering yang namanya ngelakuin live di platform aplikasi streaming yang bernama fuwatch.tv. Terus, konten yang dibawain sama si doi itu kebanyakan berhubungan sama chatting stream atau streaming sambil ngobrol, yang biasa juga lewat video call atau bahkan gak jarang juga kalau si Airi ini itu streaming sambil keliling kota yang ada di Jepang. Seiring berjalannya waktu, ternyata karir si Airi ini itu di dunia streaming makin meroket. Dan bahkan sampai di titik dimana banyak viewernya itu udah banyak ngasih donate sama si Airi ini. Tapi ternyata dari banyaknya viewer itu ada salah satu viewer yang bernama Kenji Takano yang ternyata nggak cuma tertarik sama kontennya, tetapi juga tertarik sama si Airi itu sendiri. Nah, saking tertariknya si Takano ini, dia itu bahkan sampai rela buat yang namanya donate tiap kali si Airi ini lagi live stream. Dan menurut berita yang beredar, si Takano ini itu sampai pernah mendonasi sebanyak 100.000 yen atau sekitar 11 juta rupiah dalam waktu sebulan aja. Nah, karena si Takano ini konsisten ngedonate si Airi dan jumlahnya sendiri itu bisa bilang nggak main-main, si Airi pun ini akhirnya nge-reach si Takano ini lewat aplikasi chatting lain. Dan dari sini hubungan mereka berdua itu semakin akrab dan semakin dekat. Karena si Airi dan Takano ini semakin akrab, si Airi ini tiba-tiba aja ngechat Takano buat minjem uang sebesar 10.000 yen atau sekitar 1 jutaan. Dengan alasan kalau si Airi ini itu dompetnya lagi ketinggalan di rumah pas dia lagi berangkat kerja. Dan dia ini juga janji kalau besoknya uangnya itu bakal dikembaliin. Nah, karena si Takano ini memang ada juga rasa suka sama si Airi, dan si Airi ini juga merupakan seorang streamer terkenal, akhirnya si Takano ini tanpa basa-basi itu langsung transfer uang tersebut ke rekeningnya si Airi. Tapi di sisi lain, uang yang dipinjamkan Takano tersebut itu justru nggak pernah dikembalikan sama si Airi. Justru si Airi ini itu malah makin intens buat pinjem duit lagi ke si Takano tadi. Pasalnya, baru berselang 7 hari aja itu udah minjem lagi dari pinjaman pertamanya. Kali ini, si Airi itu bahkan sampai minjem uang yang 2 kali jumlahnya dari pinjaman sebelumnya, yaitu 20.000 yen atau sekitar 2 jutaan. Terus, setelah minjem uang yang untuk kedua kalinya, si Airi ini itu minjem lagi yang ketiga kalinya dengan jumlah juga yang makin naik. Yang mana kali ini itu sampai dia pinjem 50.000 yen atau sekitar 5 jutaan. Sedangkan untuk si Takano-nya sendiri ini masih nggak keberatan buat dipinjemin duitnya buat si Airi ini. Walaupun uang-uang yang sebelumnya dipinjem itu juga masih belum dikembaliin. Nah, akhirnya ada satu titik di mana si Airi ini itu penasaran dari mana si Takano ini itu bisa punya uang sebanyak itu. Mengingat si Airi sendiri ini tahu kalau sebenarnya Takano ini nggak ada pekerjaan dan pendapatannya itu juga nggak stabil. Akhirnya si Airi ini pernah nyoba nanya ke si Takano, dan ternyata uang yang dipinjamkan selama ini itu berasal dari 2 perusahaan pinjaman atau pinjol yang ada di Jepang. Tapi setelah tahu kalau Takano ini minjem duit dari 2 perusahaan pinjol buat si Airi,
Bukannya malah dia iba dan ngembaliin duitnya buat si Takano atau tobat, malah si Airi ini itu nyuruh si Takano buat minjem duit lagi di perusahaan pinjol lainnya. Yang kali ini itu jumlahnya sampai sebesar 50.000 yen. Tapi si Takano ini itu juga sempat nolak. Soalnya dia sendiri ini harus malsuin beberapa datanya, mulai dari pekerjaan atau income-nya, supaya bisa minjem duit dari salah satu perusahaan pinjol. Tapi karena si Airi ini tahu kalau sebenarnya Takano ini tertarik sama dia, akhirnya si Airi ini itu nyoba buat manipulasi si Takano, yang sampai akhirnya si Takano ini menjadi nekat buat minjem duit lagi di perusahaan pinjaman lainnya. Sampai di titik ini perlu diketahui kalau kondisi Takano itu lagi dililit hutang sampai udah 3 perusahaan pinjol. Terus dia sendiri itu udah juga nggak punya pekerjaan dengan income yang tetap, jadinya si Takano itu udah pasti nggak bisa ngelunasi semua hutang itu. Sampai kalau si Airi ini memang bisa ngembaliin dulu semua pinjaman sebelumnya. Terus, bener aja kejadian, si Takano ini itu ada di titik dimana dia ini udah harus ngelunasi beberapa pinjamannya dia tadi. Akhirnya, Takano ini langsung ngechat si Airi buat ngembaliin uang yang dipinjamkannya. Tapi si Airi ini itu justru malah menghindar dengan berbagai alasan sampai ngacangin si Takano ini. Yang padahal si Airi-nya sendiri ini masih juga terus ngakuin namanya live stream sambil juga di-donate sama viewer-viewer lainnya. Yang berarti si Airi sendiri itu sebenarnya juga bisa yang namanya buat ngembaliin duitnya si Takano ini. Cuma masalahnya ya dia tilep aja buat dirinya sendiri, buat keuntungannya dia sendiri. Terus si Takano ini itu semakin hari makin depresi gara-gara terus dikejar sama debt collector. Tapi penderitaan Takano ini semakin bertambah lagi setelah tahu kalau ternyata si Airi ini itu ngumumin di live streamnya kalau dia ini bakal nikah. Pastinya si Takano ini yang sempat suka sama si Airi ini langsung patah hati dong. Tapi si Takano ini itu nggak langsung gelap mata setelah ditipu habis-habisan sama si Airi ini. Pasalnya ternyata Takano ini juga ngebawa permasalahannya dengan Airi ke meja pengadilan. Lalu di bulan Desember si Takano ini memenangkan pengadilan tersebut dan si Airi harus mengembalikan semua uang yang dipinjamkan Takano. Setelah ditotal hasilnya cukup fantastis, mencapai 251 miliar yen atau kalau dirupiahin itu 27 M. Jadi harusnya kalian mungkin berpikir kalau kasusnya itu udah selesai sampai di sini. Tapi ternyata si Airi ini itu justru malah ngilang pas begitu ditagih sama para pihak polisi. Yang jadinya si Airi ini itu tetap aja nggak bisa ngembalin duitnya si Takano tadi, walaupun sudah terjerat hukum. Nah, karena duit si Takano ini nggak balik-balik, ditambah juga bunga utangnya yang makin naik terus, belum lagi juga dikejar-kejar terus sama para debt collector, akhirnya dia ini bulutin tekad buat ngelampiasin langsung amarahnya ke si Airi ini. Jadi, pas si Airi ini lagi kebetulan lagi live stream di sekitar area Shinjuku, dan kebetulan juga si Takano ini tahu sama lokasinya si Airi ini, habis itu si Takano ini langsung naik kereta buat nyusul ke Airi sambil ngebawa sebuah. Lalu, begitu ngeliat si Airi ini lagi jalan sambil sedang ditonton banyak orang, si Takano ini itu langsung si Airi secara bertubi-tubi dengan cara nusuk Airi hingga 30 kali tusukan, sambil dilihat sama viewernya si Airi sendiri secara langsung. Terus setelah kejadian itu, ternyata si Takano ini itu nggak kabur dan langsung menyerahkan dirinya. Nah, setelah kejadian ini, itu ada beberapa orang yang malah dukung si tindakan Takano ini, karena menurut mereka, tindakan Takano ini itu sah-sah aja, dan Airi itu juga berhak, atau dengan kata lain, kalau si Airi ini itu juga kena karmanya. Terus, ada juga beberapa video yang beredar, nunjukin ada orang yang nginjek-nginjek tempat seremonial di mana Airi ini meninggal. Terus, di satu sisi lain, ternyata juga ada yang mengecam tindakan si Takano ini, yang berpendapat kalau Takano sendiri ini itu juga memang salah, soalnya dia ini udah mau minjemin duitnya sendiri ke Airi, walaupun berulang-ulang kali pinjaman sebelumnya itu belum dibayar, yang bikin si Takano ini itu dicap kayak orang SIM yang goblok aja. Menurut kabar terbaru, Takano sendiri itu udah ditahan sama pihak kepolisian dan sedang diinvestigasi. Tapi, pelajaran yang didapat dari kejadian ini itu adalah buat kita semua untuk hati-hati dalam yang namanya itu mengidolakan seseorang, agar kita ini tidak mudah dibudakkan atau tertipu dan malah dimanfaatin sama orang lain doang. Oke, terima kasih udah menonton, dan kalau ada yang salah atau kurang bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share kalau suka.